Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Bu Iko. Sekarang Ibu akan melanjutkan materi lanjutan masih dari bilangan bulat. Nah, yang dibahas kali ini adalah tentang bilangan bulat, masih di bilangan bulat, yakni bilangan bulat berpangkat. Jadi kita akan membahas tentang perpangkatan di bilangan bulat. Nah, setelah menonton video ini, kalian nanti diharapkan yang pertama bisa memahami konsep bilangan bulat berpangkat. Jadi seperti apa sih bilangan bulat yang berpangkat itu? Kemudian yang kedua, kalian nanti menyatakan perpangkatan ke dalam bentuk perkalian berulang. Yang ketiga, memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi nanti ada sifat-sifatnya bilangan berpangkat itu. Kemudian yang selanjutnya, kalian dapat menghitung bilangan berpangkat. Jadi nanti akhirnya itu dapat menghitung soal-soal yang berhubungan dengan bilangan bulat berpangkat. Oke, sekarang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu apa sih? Nih, bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang. Jadi kata kuncinya itu adalah perkalian berulang. Suatu bilangan di mana bilangan pangkat tersebut berpangkatnya itu bulat positif, kemudian dia juga bisa 0, kemudian bulat negatif. Jadi yang dibahas di sini ini pangkatnya ini ya, pangkatnya bilangan bulat ya. Nah, misalkan ada A pangkat N. Ada A pangkat N, artinya itu adalah A dikali A, nih, dikali A, dikali A, sampai terus dikali A. Jadi ini tuh perkaliannya itu N kali ya, atau N faktor. Nah, jadi tergantung si N-nya ini. Jadi A ini disebut dengan bilangan pokok, sedangkan N ini disebut dengan pangkat atau eksponen. Contohnya, misalkan Ibu punya ini 2 pangkat 4. Nah, kita lihat nih, 2 ini apa? Jangan sampai ketukar ya. 2 ini adalah A. Kalau 4 ini adalah N. Berarti ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sebanyak 4 kali ya, karena di sini N-nya 4. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 hasilnya berapa? 16. Kayak gitu ya. Itu adalah bilangan berpangkat. Nah, yang selanjutnya pangkat tadi disebut juga dengan perkalian berulang. Nah, kita contoh lagi nih, misalkan ada 3 pangkat 4. Tadi ini apa? A. Ini A kan? Kalau 4 ini adalah N, berarti dia itu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Oke, 3 dikali 3 9, 9 kali 3 27, 27 dikali 3 hasilnya 81. Nah, kayak gitu ya. Kita lihat contoh lagi. Nah, gimana nih kalau misalkan dia negatif? Tadi yang dibahas di sini itu hanya bilangan bulat yang positifnya ya. Berarti ini A-nya. A-nya itu adalah negatif 2. Oke, 5 ini adalah N. Berarti artinya dia negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Satu lagi ya, dikali negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat tandanya nih. Negatif kali negatif, positif kan? Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Jadi, kalau misalnya dia pangkatnya dia ganjil, di sini itu A-nya itu negatif, berarti hasilnya negatif. Tinggal dikalikan saja. 2 dikali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dia pangkatnya ganjil, nah bilangan basisnya itu adalah negatif, berarti dia hasilnya negatif. Kalau di sini pangkatnya bilangan genap, hasilnya positif. Contoh nih, kita misalkan bilangan genap ya. Ini masih negatif 2 dipangkatkan 4. Ini kan bilangan genap ya. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 dikali lagi negatif 2. Bilangan genap tadi hasilnya pasti positif. Ini positif ya, tapi biasanya nggak ditulis. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut ya ke sifat-sifat bilangan berpangkat.
Ada apa aja sih sifat bilangan-bilangan pangkat itu? Nah, yang pertama, lihat ada sifat perkalian. Nah, sifat perkalian kita lihat nih di sini. Nah, bilangan pokoknya ini harus sama ya. Dan catatan si bilangan pokoknya ini harus sama. Apabila bilangan pokoknya ini sudah sama, berarti pangkatnya itu tinggal dijumlahkan saja. Berarti di sini lihat M ditambah N. Ingat dengan catatan bilangan pokoknya ini harus sama. Kita lihat contoh berikut. Ini sudah sama nih bilangan pokoknya. Ini 2, ini juga 2. Ya udah, berarti berlaku 2 pangkat. Pangkatnya tinggal dijumlahin 5 tambah 2. 5 ditambah 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 7. Nah, itu sifat perkalian. Next, yang selanjutnya sifat pembagian. Di sini juga syaratnya sama, bilangan pokoknya ini harus sama ya. Apabila sudah sama, pembagian berarti artinya itu pangkat dikurangi, berarti M dikurangi N. Nah, di sini 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Ini udah sama nih bilangan pokoknya angka 3. Berarti sama dengan 3 pangkat, tinggal dikurangi saja pangkatnya. 5 dikurangi 2, hasilnya 3 pangkat 3, kayak gitu ya. Next, yang selanjutnya ada sifat perpangkatan. Nah, sifat perpangkatan ini apabila bilangan berpangkat nih, ada bilangan berpangkat, kemudian dia dipangkatin lagi N. Apabila dipangkatin lagi, berarti cara menghitungnya itu adalah pangkatnya itu tinggal dikalikan. Jadi A pangkat M dikalikan dengan N. Contoh, ini kan ada 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 3, berarti hasilnya tinggal 2, pangkatnya tinggal dikalikan saja. 2 kali 3, berarti 2 pangkat 6. 6 itu hasil dari 2 kali 3 ya, itu sifat perpangkatan. Yang selanjutnya, sifat perpangkatan pada perkalian. Nah, gimana sih Bu ada perpangkatan dan ada pada perkalian? Nih, kayak gini ya, lihat. Misalkan di sini ada A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Nah, di sini bilangan pokoknya beda nih, tapi yang samanya itu pangkat. Berarti artinya itu sama dengan A dikali B kemudian dipangkatkan M. Contoh, lihat yang ini. Beda ya kalau dengan yang pertama. Yang pertama tadi ini bilangan pokoknya sama. Ini yang pertama bilangan pokoknya sama, pangkatnya beda. Kalau yang sekarang bilangan pokoknya itu tidak sama, tapi pangkatnya yang sama. Berarti dia itu artinya 2 dikali 5 dipangkatkan berapa? 3, kayak gini ya. Atau sama dengan 2 dikali 5 hasilnya 10 kan? 10 dipangkatkan 3. Nah, kayak gitu. Berarti apabila pangkatnya sama tapi bilangan pokoknya berbeda, cara menghitungnya seperti berikut ya. A kali B dipangkatkan M. Oke, sekarang sifat yang selanjutnya itu adalah sifat perpangkatan pada pembagian. Sama ya kayak tadi, cuman sekarang itu pembagian. Lihat di sini bilangan pokoknya ini, bilangan pokoknya ini berbeda. Namun yang samanya itu pangkatnya, maka dia berlaku dengan A per B dipangkatkan dengan M. Contoh, lihat yang ini bilangan pokoknya beda kan, yang ini 3, yang ini 4, tapi pangkatnya itu sama. Berarti dia itu bisa ditulis dengan 3 per 4 dipangkatkan 5, seperti itu ya. Next, yang selanjutnya, jika ada sifat pangkat 0. Nih, gimana nih? Jika A adalah suatu bilangan bulat, jadi A ini bilangan bulat, jadi bilangan pokoknya ini bilangan bulat, bukan 0 ya, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi si A ini bilangan bulat, dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi sesuatu dipangkatkan 0, asal dia ini bukan 0, akan sama dengan 1. Contoh, 8 pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi berapapun dipangkatkan 0, dia akan sama dengan 1. Asal di sininya ini tidak boleh sama dengan 0. Contoh lain misalkan 1000 dipangkatkan 0, tetap hasilnya sama dengan 1. Next, yang selanjutnya, sifat pangkat bulat negatif.
Nah, kalau sekarang pangkatnya ini bilangan bulat tapi dia itu negatif. Nah, berlaku seperti apa? Nih, berlaku yang ini. Jika berlaku jadi A pangkat negatif N ini berlaku menjadi 1 per A pangkat N. Jadi yang asalnya posisi N ini di atas, maka dia itu menjadi di bawah ya, tapi dia ini menjadi positif. Contoh, lihat 5 pangkat negatif 2. Nah, artinya ini tuh 1 per 5, tapi dia pangkatnya jadi positif. Ngerti ya? Jadi yang asalnya pangkatnya negatif, dia berubah jadi positif. Tapi di sini tuh dia posisinya di bawah. Jadi per A di sininya 1 per A pangkat N. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Misalkan ada contoh soal yang pertama. Tentukan nilai X jika X-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, soalnya yang ini. X pangkat 3 sama dengan 216. Caranya itu kalian nanti di sini kan pangkatnya 3. Nah, si 216 juga sama, kita ubah juga pangkat 3. Jadi di sini tuh X pangkat 3, kira-kira di sini berapa ya yang dipangkatkan 3? 6 kan? 6 dipangkatkan 3 itu tadi artinya apa? 6 pangkat 3 artinya 6 kali 6 kali 6. Hasilnya 216. Nah, berarti di sini udah sama nih pangkatnya, udah sama 3, di sini juga sama pangkat 3. Berarti X sama dengan 6 ya. Nah, berarti X ini hasilnya sama dengan 6. Oke, sekarang soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 itu lihat bilangan manakah yang nilainya itu terbesar? Apakah 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75? Menurut kalian kira-kira yang mana ya? Di sini kalau kita menyamakan bilangan pokok itu nggak mungkin. Pasti di sini bisa kita menyamakan pangkat. Lihat ada 100, ada 75. Di sana ada 25 kan? Nah, kita ubah ya di sini. Misalkan 2 pangkat 100, kita ubah nih yang ada pangkat 25. Berarti 4 kali 25 kan? Nih. Kemudian si ini yang 3 pangkat 75 kita ubah juga. Artinya 3 pangkat berapa? 3 kali 25 kan? Nah, udah ada 25 nih, udah mirip-mirip ya. Nah, sekarang udah sama nih, udah ada 25 dua-duanya ya. Ini ada 25, ini juga ada 25. Nah, ini ingat tadi kalau perkalian ini kita bisa ngubahnya membentuk sifat perpangkatan kan? Jadi pangkat dipangkatkan lagi. Berarti ini tuh bisa ditulis menjadi 2 pangkat 4 dipangkatkan 25. Kalau yang ini ditulisnya jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan 25. Nah, sekarang hitung yang ini. 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. 16 kan ya? Berarti 16 dipangkatkan 25. Kalau yang ini 3 pangkat 3 artinya apa? 3 kali 3 kali 3 artinya berapa? 27 pangkat 25. Nah, di sini udah kelihatan nih. Ini udah sama. Ini lihat 16 sama 27 kira-kira lebih besar mana? Lebih besar 27 kan? Berarti di sini karena 27 ini lebih dari 16, maka berarti bilangan yang terbesar itu apa? Maka bilangan yang nilainya besar itu yang mana? Yang nilainya besar adalah yang 3 pangkat 75. Kayak gitu ya. Ini soal nomor 2. Sekarang lihat soal nomor 3. Jika ada A sama dengan negatif 2, oke, A-nya ini ya, A-nya negatif 2, B-nya itu sama dengan 3. Coba kalian hitung ini, 2A kuadrat, B dikurangi 3AB kuadrat. Kalian tinggal mensubstitusi atau mengganti A-nya dengan negatif 2, B-nya dengan 3. Oke, kita hitung ya, berarti 2, A-nya ganti jadi berapa? Negatif 2 dipangkatkan 2, B-nya ganti dengan 3, dikurangi 3, A-nya ganti dengan negatif 2, B-nya ganti. B-nya berapa? 3 kan? 3 dipangkatkan 2. Oke, setelah itu tinggal dihitung aja. Berarti 2 dikali negatif 2, tadi kalau pangkatnya 6, genap
pangkat digenap itu positif kan? Berarti 4 kan ya? 4 dikali lagi berapa? 3 dikurangi 3 dikali negatif 2, 3 pangkat 2 itu hasilnya berapa? 9. Nah sekarang dikalikan saja, 2 kali 4 hasilnya 8 kan? 8 kali 3 hasilnya 24. Dikurangi 3 kali 2 itu negatif 2, 6 kan? Ini negatif kali negatif hasilnya positif ya. 3 kali 2, 6, 6 dikali 9 itu hasilnya 54. Nah berarti hasilnya itu adalah 78, kayak gitu ya. Jadi apabila misalkan di sini diketahui A dan B nya ini tinggal disubstitusikan saja atau mengganti saja dengan A dan B yang diketahui. Oke, soal nomor 4. Bentuk sederhana dari ini lihat. P pangkat 2 dipangkatkan lagi. Ingat tadi konsep sifat-sifat dari perpangkatan itu. Kita hitung dulu yang ini. Apabila dipangkatkan lagi hasilnya itu diapain? Jadi dikalikan. Berarti P pangkat 8. Jadi P pangkat 8 ini 2 dikali 4 ya. Kali P pangkat 5. Tulis lagi ini. Dibagi. Ini dipangkatin lagi juga. Berarti P pangkat 10. 10 ini dari 5 kali 2. Dibagi, oke, dibagi P. P ini artinya P pangkat 1 ya. Kita hitung lagi di sini. Tadi ini lihat, ini udah sama nih bilangan pokoknya, udah sama. Berarti kalau dikali, pangkat tinggal di apa? Ditambah yang ini, berarti tinggal dijumlahin nih yang ini. Berarti P pangkat 8 tambah 5 hasilnya 13. Per dibagi ini pangkat dikurangi kan ya? Berarti P 10 dikurangi 1 hasilnya berapa? 9. Oke. Tadi kalau pembagian, ini pembagian, berarti pangkat tinggal dikurangi. Berarti P pangkat 13 dikurangi 9. Berarti hasilnya sama dengan P pangkat 4. Kayak gitu ya. Oke, pembelajaran cukup di sini. Ibu tadi ngebahas tentang perpangkatan. Nanti ini bilangan bulatnya ini terakhir di sini, bilangan bulat berpangkat. Nanti next kita akan belajar tentang pecahan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.